Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Zulfa Ismawati selaku dosen pembimbing mata kuliah kajian teks bahasa Inggris, dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Pada video kali ini, saya akan mereview buku berbahasa Inggris tentang manajemen. Tugas ini dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah kajian teks bahasa Inggris. Oke, langsung saja pada paragraf yang pertama di halaman 321. The job interview. The job interview is more comprehensive than the screening interview, covering topics such as education, work experience, special skills and abilities, hobbies and interests. Interviewers frequently use the candidate resume as source of topic. For example, I notice you have worked for empathy hours in the 3 years. Why is that? Testing result might also provide clues for second twistness. The interviewer might ask about the candidate punctually and error rate. Nah, pada paragraf ini menjelaskan bahwasanya wawancara kerja lebih komprehensif dari wawancara penyaringan yang mencakup topik-topik seperti pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, dan kemampuan khusus, hobi, dan minat. Pewawancara sering menggunakan resume kandidat sebagai sumber topik. Misalnya, saya melihat Anda telah bekerja untuk 4 perusahaan dalam 3 tahun. Mengapa demikian? Hasil pengujian juga dapat memberikan petunjuk untuk pertanyaan tambahan. Jika seorang kandidat mendapat nilai rendah pada skala yang mengatur ketelitian, pewawancara mungkin bertanya tentang ketepatan waktu dan tingkat kesalahan kandidat. Lanjut paragraf selanjutnya. Employment interviews are more valid when the interviewer is trained and experienced. Evidence also suggests that when the interviewer carefully follow a format, prediction about job performance tend to be more accurate. Validity might increase when several candidates are interviewed for each position because comparison can be made among the applicants. Nah, wawancara kerja akan lebih valid jika pewawancara sudah terlatih dan berpengalaman. Bukti juga menunjukkan bahwa ketika pewawancara mengikuti format dengan cermat, prediksi mengenai kinerja pekerjaan cenderung lebih akurat. 26 validitas dapat meningkat ketika beberapa kandidat diwawancari untuk setiap posisi. Karena perbandingan dapat dilakukan di antara para pelamar. Jadi wawancara kerja akan lebih valid jika pewawancara sudah berlatih dan berpengalaman di bidangnya gitu. Lanjut paragraf selanjutnya. Job interviews serve a dual purpose. The interview tries to decide whether the interview is appropriate for the organization. At the same time, the interview tries to decide whether the job and organization with him or her. An important approach to helping both the organization and the individual to make the right decision is to offer a release to job preview, a complete disclosure of the potential negative feature of a job candidate. For example, an applicant for a tech support center position might be told. At times, customer will scream and swear and job becomes a computer file has crashed. Around holiday, time many frustrated customer go ballistic, telling job application about potential problems lead to very negative surprise and less turnover. Pada paragraf ini menjelaskan wawancara kerja memiliki tujuan ganda. Pewawancara mencoba memutuskan apakah orang yang diwawancari cocok untuk organisasi tersebut. Pada saat yang sama, orang yang diwawancari mencoba memutuskan apakah pekerjaan dan organisasi tersebut cocok untuknya. Pendekatan penting untuk membantu organisasi dan individu dalam mengambil keputusan yang tepat dengan menawarkan gambaran pekerjaan yang realistis. Pengungkapan lengkap mengenai potensi sifat-sifat negatif suatu pekerjaan kepada calon pekerja.
Misalnya, seorang pelamar untuk suatu pekerjaan posisi pusat dukungan teknis mungkin diberitahu. Kadang-kadang pelanggan akan berteriak dan mengumpat kepada Anda karena file komputer rusak. Menjelang waktu liburan, banyak pelanggan frustasi menjadi marah. Memberitahu pelamar kerja tentang potensi masalah akan mengurangi kejutan negatif dan mengurangi pergantian karyawan. Exhibits present guidelines for conducting a job interview. Several of the suggestions reflect screening approach referred to as behavior interviewing. The answer to many of the questions reveal actual job behavior relevant to a given position. The airline marketing manager might be instructed. Give me an example of what you have done it past the compete we have lower price competitor. Susan Dougherty, the head of the United States Sales Service and Marketing Team at General Motors, used the behavior interview question frequently. She noted as follows. Pada paragraf ini, gambar 9 sampai 6 menyajikan pedoman untuk melakukan wawancara kerja. Nah, pada gambar ini, gambar 9 sampai 6 menyajikan pedoman untuk melakukan wawancara kerja. Beberapa saran mencerminkan pendekatan penyaringan yang disebut wawancara perilaku. Jawaban atas banyak pertanyaan mengungkap perilaku kerja aktual yang relevan dengan posisi tertentu. Manajer pemasaran, maskapai penerbangan mungkin diinstruksikan. Beri saya contoh tentang apa yang telah Anda lakukan di masa lalu untuk bersaing dengan pesaing dengan harga lebih rendah. Susan Dougherty kepada tim penjualan, layanan, dan pemasaran Amerika Serikat di General Motors. Sering menggunakan pertanyaan wawancara perilaku. Dia mencatat sebagai berikut. Salah satu pertanyaan pertama. On the first question asked in can you describe the discussion that you made or led you for involved in the what's a failure, and I don't not to know how to go to the failure, but I need to know what they did about it, how they handled that is an illustration of whether or not they innovate thinker and are comfortable taking some risks. Nah, yang pertanyaan tadi yang saya ajukan adalah dapatkah Anda menggambarkan keputusan yang Anda buat atau situasi di mana Anda terlibat di dalamnya, yang merupakan sebuah kegagalan dan saya tidak perlu tahu bagaimana mereka sampai pada keputusan tersebut. Kesalahan, tapi saya perlu tahu apa yang mereka lakukan terhadap hal itu. Cara mereka menangani hal tersebut merupakan ilustrasi terbaik apakah mereka seorang pemikir inovatif dan nyaman mengambil putusan gitu. Exhibit 9 until 6. Guidelines for conducting an effective selection interview. 1. Prepare a advance. Prior to interview, carefully review the applicant job application form and resume. Keep in mind several questions worthy of exploration, such as I notice you have done previous selling. Why do you want a sales job now? Job candidates who submit a video resume will often provide some additional areas for questioning, such as asking about the quality of the candidate's oral communication skills and ability to smile as customer. Pedoman melakukan seleksi wawancara yang efektif. Jadi Exhibit 9 until 6 ini menjelaskan pedoman melakukan seleksi wawancara yang efektif. Yang pertama, persiapkan terlebih dahulu sebelum wawancara, meninjau dengan cermat formulir lamaran kerja dan resume pelamar. Mengingat beberapa pertanyaan yang layak untuk dieksplorasi seperti saya perhatikan Anda belum pernah melakukan penjualan sebelumnya. Mengapa Anda menginginkan penjualan pekerjaan sekarang? Calon pekerja yang menyerahkan resume video seringkali memberikan beberapa area tambahan untuk ditanyai seperti menanyakan kualitas kandidat, keterampilan, komunikasi lisan, dan kemampuan untuk tersenyum pada pelanggan. Lanjut pada pedoman kedua, yakni find a quiet place free from interruption. Effective interviewing requires careful concentration. Also, the candidate deserves the quality of
uninterrupted interview. Do not access email, look at the computer screen, use BlackBerry, or in the telephone conversation during the interview. Tempat tenang dan bebas gangguan. Orang yang aktif memerlukan konsentrasi yang cermat. Selain itu, kandidat juga mendapatkannya berkat wawancara tanpa interupsi. Jangan mengakses email, lihat komputer layar, menggunakan BlackBerry atau melakukan percakapan telepon selama wawancara. Ketiga, number 3, text notes during the interview. Take notes on the content of what is said during the interview. Also record your observation about the person's statements and behavior. For example, candidate get very nervous when we talk about previous work history. Pedoman ketiga yakni buat catatan selama wawancara. Mengambil catatan tentang isi dari apa yang dikatakan selama wawancara. Juga rekam milik Anda pengamatan tentang pernyataan dan perilaku seorang, misalnya calon menjadi sangat gugup ketika bicara tentang lewat pekerjaan sebelumnya. Keempat, use a brief warm-up period. A standard way of relaxing a job candidate is to spend about 5 minutes talking about natural topics, such as the weather. This brief period can be extended by asking about basic facts, such as the person's address and education. Pada poin keempat, gunakan periode pemanasan singkat. Sebuah standar cara menenangkan calon pekerja adalah dengan luangkan waktu sekitar menit untuk membicarakan hal tersebut. Topik net seperti baca. Ini periode singkat dapat diperpanjang dengan bertanya tentang fakta dasar, misalnya fakta orang tersebut, alamat, dan pendidikan. Oke, lanjut pada poin kelima. 5. Number 5. Ask open-ended question. To encourage the employer to ask questions that call for more than one or two word answer. Sometimes a request for information statement like tell me about your days at business school work like an open-ended question. Nah, pada poin kelima ini menjelaskan ajukan pertanyaan terbuka. Jadi, seleksi wawancara yang efektif pada poin kelima yakni mengajukan pertanyaan terbuka. Untuk mendorong karyawan tersebut berbicara, ajukan pertanyaan yang membutuhkan lebih dari satu atau dua kata jawaban. Terkadang pemerintahan untuk informasi pernyataan seperti katakan padaku tentang hari-harimu di sekolah bisnis, berfungsi seperti pelayanan terbuka. Number 6. Follow an interview format. Effective interviewer carefully follow a predetermined interview format. They ask additional questions that are based on response to the structured question. Nah, pada poin ke-6 ini ikuti format wawancara. Wawancara yang efektif mengikuti dengan cermat apa yang telah ditentukan sebelumnya, format wawancara. Mereka mengajukan pertanyaan tambahan yang didasarkan pada tanggapan terhadap pertanyaan terstruktur. Number 7, encourage the job candidate. The easiest way to keep an interview talking is to give that person encouragement. Standard encouragement include that's very good, how interesting, I like your answer, and excellent. Nah, pada poin ke-7 ini mendorong calon pekerja yang termudah. Cara untuk membuat orang yang diwawancari terus berbicara adalah untuk memberi orang itu dorongan. Dorongan standar mencakup, itu sangat bagus, menarik sekali. Saya suka jawaban Anda dan luar biasa. Number 8, dig for additional details. When the interview brings up a topic worthy exploration, dig for additional facts. Assume the interview says, I used to work as private chauffeur, but then I lost my driver license, noticing a red flag. The interviewer might respond, why did you lose your license?
Pada poin ke-8 ya, ini gali untuk detail tambahan. Ketika orang yang diwawancara mengemukakan topik yang layak untuk dieksplorasi, galilah fakta-fakta tambahan. Menganggap orang yang diwawancari berkata, "Saya dulu bekerja sebagai sopir pribadi, tapi kemudian saya tersesat SIM saya." Melihat bendera merah, pewawancara mungkin menjawab, "Mengapa demikian? Kamu kehilangan lisensimu." Number 9. Spend most of the interview time listening. An experienced the job interview spends little time at talking. It is the interviewers who should be doing the talking. Pada poin 9, habiskan sebagian besar waktu wawancara untuk mendengarkan. Pewawancara kerja yang berpengalaman menghabiskan sedikit waktu untuk berbicara. Itu adalah orang yang diwawancari siapa yang seharusnya berbicara. Jadi, ketika wawancara bekerja, siapa yang seharusnya berbicara itu yakni pelamar kerja tersebut. Poin ke-10, number 10. Provide the candidate ample information about the organization. Answer and relevant question. Poin ke-10, memberikan informasi yang cukup kepada kandidat tentang organisasi. Jawablah pertanyaan yang relevan. If the candidate lacks mass job experience, a behavioral question can be asked about a characters important to the job, such as recently. The candidate might be asked to tell me about how you acted last time you were rejected for something you really wanted. Jika kandidat tidak memiliki banyak pengalaman kerja, pertanyaan perilaku dapat diajukan ditanya dengan karakteristik yang penting bagi pekerjaan, seperti ketahanan. The kandidat mungkin ditanya, ceritakan tentang bagaimana Anda bertindak terakhir kali ditolak karena sesuatu yang benar-benar kamu inginkan. Jadi pewawancara kerja menanyakan kepada pelamar kerja untuk bagaimana tanggapan kamu ketika kamu ditolak dengan posisi yang kamu diinginkan. Lanjut, paragraf selanjutnya. To personalize the job interview process, go through the checklist present in exhibits 9 until 7 just to assure that you are on the top of your game for your next interview. Pada paragraf ini menjelaskan untuk mempersonalisasi proses wawancara kerja. Lihat daftar periksa yang disajikan pada gambar 97. Hanya untuk memastikan bahwa Anda berada di puncak permainan Anda untuk wawancara Anda berikutnya. Jadi pada paragraf ini menjelaskan bahwasanya sebelum pewawancara kerja melakukan tugasnya, lebih baik melihat 10 tips tadi, 10 yang tips di atas gitu. Lanjut pada poin the job exhibit 9 until 7, the job interview checklist. Most readers are already familiar with most of the behavior and attitudes associated with having a successful job interview. Nevertheless, going through the checklist of behavior present below in the form question can serve as quick reminder of how to be at your best during a job interview. Nah, pada poin ini, yakni daftar periksa yang diwawancarai. Sebagian besar pembaca sudah mengetahui sebagian besar perilaku dan sikap yang terkait dengan keberhasilan wawancara kerja. Namun demikian, pemeriksa daftar pustaka yang disajikan di bawah ini dalam bentuk pertanyaan dapat berfungsi sebagai pengingat singkat tentang bagaimana menjadi yang terbaik selama wawancara kerja. Gitu. Jadi daftar yang di bawah ini bagaimana menjadi terbaik selama menjadi pewawancara kerja. Number 1, have I visited the organization website to learn more about the company and done internet search to read a few article about the company. Pada poin ini, sudahkah saya mengunjungi situs web organisasi tersebut untuk mempelajari lebih lanjut tentang perusahaan tersebut dan melakukan pencarian di internet untuk membaca beberapa artikel tentang perusahaan tersebut. Jadi sebelum melamar pekerjaan, alangkah lebih baiknya untuk mengecek website perusahaan tersebut supaya tahu detail-detail informasi yang tidak disampaikan di pengumuman pamflet gitu. Pada poin kedua, number 2, have I investigated with style of clothing such a business formal versus business casual?
will be approved by HR and the interview manager. Nah, pada poin kedua, sudahkah saya menyelidiki gaya pakaian nama seperti bisnis formal versus bisnis kasual yang lebih disukai oleh HRD dan manajer pewawancara? Poin ketiga, number 3. Do I plan to look relaxed and fresh during the interview by resting, exercising, and showering as close to interview time as feasible? Nah, poin ketiga ini, apakah saya berencana untuk tampil santai dan segar selama wawancara dengan beristirahat, berolahraga, dan mandi sedekat mungkin dengan waktu wawancara? Jadi sebelum wawancara, alangkah baiknya kita menggunakan waktu istirahat supaya ketika wawancara akan segar gitu, segar secara fisik, secara mental kita gitu. Pada poin keempat, number 4, have I rehearsed a discussion of my strength and areas for needed development? Poin keempat ini menggarisbawahi bahwasanya sudahkah saya berlatih diskusi tentang kekuatan saya dan bidang-bidang yang perlu dikembangkan. Jadi ini lebih bagaimana menjelaskan bidang-bidangnya terhadap kualifikasi pekerja. Jadi apa keahliannya terhadap kualifikasi pekerja untuk disampaikan ke HRD. Pada poin kelima, number 5. Have I rehearsed a scenario of how I solve a difficult job problem or took care of an emergency? Poin kelima ini, sudahkah saya berlatih skenario bagaimana saya memecahkan masalah pekerjaan yang sulit atau menangani keadaan darurat? Lanjut, poin ke-6, number 6. Can I describe my job and educational history without hesitation? Nah, poin ke-6 ini menjelaskan dapatkah saya menjelaskan pekerjaan dan riwayat pendidikan saya tanpa ragu-ragu. Pada poin ke-7, I'm prepared to put away my cell phone and keep in terms of personal digital assistant during the interview. Nah, pada poin ke-7 ini dijelaskan apakah saya siap untuk menyimpan ponsel saya dan mematikannya atau asisten digital pribadi saya selama wawancara berlangsung. Poin ke-8, will I able to resist the temptation of frequently glancing at the interview computer monitor? Do I have number 9? Do I have an intelligent question in mind to ask the interview? Number 10, am I prepared to listen to the interview as well as question? Number 11, will I question about the nature of the work and challenge instead of asking about factors such vacation time and personal lifetime? Will I be able to refrain from making negative statements about people I worked with in the past? Will I be able to give example of how I have been a team player? Number 14, will I able to give example of having taken on some leadership responsibility even for a project? Number 15, I'm able to look, release, and smile frequently. Number 16, I'm able to make few comment about current event if the topic is relevant to the interview. Number 17, I prepared to explain how I would like to make contribution. Number 18, will I able to refrain from talking about how this job will give the experience I need to achieve my career goals. Number 19, will I make the only statement of fact about me then will be reviewed. Number 20, if the job interests me, will I have enough courage to indicate that I would accept an offer? Number 21, after interview is complete, will I remember to thank the interview for his her time? Nah, pada poin ke-8 sampai poin ke-20, ini menjelaskan yang pertama, yang ke-8, apakah saya menahan godaan untuk sering monitor komputer wawancara. Poin ke-9, apakah saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanya pada wawancara. Poin ke-10, apakah saya siap mendengarkan wawancara juga memberikan pertanyaan. Poin ke-11, apakah saya akan bertanya tentang pekerjaan dan tantangannya dibandingkan menanyakan faktor seperti waktu liburan dan cuti pribadi. Yang ke-12, apakah dapat menahan diri untuk
melontarkan pertanyaan negatif mengenai orang pernah bekerja dengan saya di masa lalu. 13, apakah saya berikan contoh bagaimana saya menjadi pemain tim? Apakah saya bisa berikan contoh bagaimana saya mengambil tanggung jawab pemilihan untuk sebuah proyek? Pada poin ke-15, apakah saya siap untuk terlihat sering 14, apakah saya siap memberi komentar tentang kejadian ini jika konfliknya dengan wawancara? Apakah saya siap bagaimana saya memberi kontribusi? Poin ke-18, bisakah saya menahan diri untuk tidak membicarakan karena pekerjaan ini akan memberi saya pengalaman yang saya perlukan mencapai tujuan hari saya. Poin ke-11, apakah saya hanya akan membuat pertanyaan berdasarkan fakta tentang saya yang dapat verifikasi. Poin ke-20, jika pekerjaan tersebut diminta, apakah saya cukup keberanian untuk mengatakan bahwa saya akan menerima tawaran tersebut. Poin ke-21, setelah wawancara saya, apakah saya akan ingat untuk mengucapkan terima kasih terhadap pewawancara atau waktunya. Integration. I can help receiving the response of you the above checklist item yet you were surprised how many candidates even for every executive position blow job interview by violating instructions. The more answer you give and you prefer the position, the better you can for receiving job. Interpretasi saya mendengar ada berkata respon terhadap beberapa item daftar periksa di atas. Ada beberapa kandidat posisi eksekutif atas wawancara kerja dengan melanggar syarat-syarat ini. Semakin banyak jawaban yang Anda berikan dan dengan asumsi Anda memenuhi syarat untuk posisi tersebut, semakin besar peluang Anda untuk menerima tawaran pekerjaan. Paragraf selanjutnya, checking and investigation. In inquiry second party about a job candidate suitable for employment, the two main topic as for performance ability along with caucus. Asking about an evidence of your behavior has become more common formal. And prospective employer qualified to discuss employment as long information is given to person with legitimate in receiving education and employing past conduct performance in permissible law. Instead, law employs placement information the same with the relevant checker is therefore input without meaning. Instead of such things, many employees as the thing to provide with relevant because they can have legal access to written reference unless this feels really right. Pada poin ini, pada pemeriksaan referensi dan investigasi latar belakang. Pemeriksaan referensi adalah berikan terhadap pihak kedua mengenai kesesuaian calon pekerja sesuai pekerjaan. Dua topik utama yang dieksplor di dalam pemeriksaan referensi adalah kinerja pekerja masa lalu dan kemampuan bergaul dengan rekan kerja. Bertanya tentang bukti perilaku kekerasan kini menjadi hal yang lebih umum. Mantan dan calon pemberi kerja mempunyai hak istimewa untuk menilai kinerja karyawan di masa lalu selama masih tersebut pada seseorang memiliki kepentingan sah untuk menerimanya. Diskusi mengenai perilaku buruk atau kinerja buruk karyawan di masa lalu diperbolehkan berdasarkan hukum. Banyak negara bergaya menganggap pemberi pekerja tidak bersalah jika institusi yang memberikan referensi adalah benar terdapat nilai jahat. Meskipun terdapat aturan seperti itu, banyak pemberi kerja yang pernah bekerja ragu-ragu untuk memberikan referensi lengkap karena pelamar memiliki akses sah terhadap referensi tertulis kecuali mereka harus melakukan hak ini secara tertulis. Privasi tahun 1974. Oke, lanjut. Background investigation are closely related to reference checks. They focus on information from source or other. The former employs the growth of database accessible through the internet has special reference checking.
Areas investigated include driving record, possible criminal charge of conviction, credit worthiness, dispute with the IRS, and co-workers and neighbors. Comment about the candidate's reputation. Many employers believe that its good credit record reflect dependability. A concern from both employers and job candidates is that many credit reports inaccurate. Investigasi latar belakang berkaitan dengan pemeriksaan referensi. Investigasi ini berfokus pada informasi dari sumber selain dari perusahaan lama. Pertumbuhan database yang dapat diakses melalui internet telah memfasilitasi pemeriksaan referensi. Hal-hal yang diselidiki mencakup catatan mengemudi, kemungkinan tuntutan atau hukuman pidana. Kelayakan kredit mencakup perselisihan dengan IRS dan komentar rekan kerja dan tetangga tentang reputasi kandidat. Banyak pengusaha percaya bahwa catatan kredit yang baik mencerminkan keandalan. Kekhawatiran bagi pemberi kerja dan calon pekerja adalah banyaknya laporan kredit yang tidak akurat. Lanjut paragraf selanjutnya, standard practice today is for prospective employers to search the web, including social networking websites, for negative and positive information about a candidate. Candidates with popular names such as Susan Johnson or Robert Anderson often advise potential employers in advance as to their full identifying information. Praktik standar saat ini adalah calon pemberi kerja mencari di web, termasuk situs jaring sosial, untuk mencari informasi negatif dan positif tentang seorang kandidat. Kandidat dengan nama populer seperti Susan Johnson atau Robert Anderson seringkali memberitahu calon pemberi kerja terlebih dahulu mengenai informasi identitas lengkap mereka. Jadi, para pekerja sekarang dituntut untuk bisa mengakses web agar bisa tahu kualifikasi lamaran kerja yang seperti apa yang dibutuhkan. Lanjut pada paragraf selanjutnya, one justification for background investigation. So many job candidate present under information is resume and job interviews. The Society of Human Resource Manager report the acts from the 53% of job candidates that lead to some extent their resumes. The many financial scandal and executive suite recent year have proven more thorough background investigation of candidates for top-level management position. Executives have been found the mispresent fact on their resume, such a college degree that was never earned. Salah satu pembenaran untuk penyelidikan latar belakang adalah bahwa begitu banyak calon pekerja memberi informasi yang tidak benar dalam resume dan wawancara kerja. Society Human Resource Manager, yaitu manajemen sumber daya manusia, melaporkan bahwa sekitar 53% calon pekerja sampai batas tertentu berbohong dalam resume mereka. Banyak sekali skandal keuangan di jajaran eksekutif dalam beberapa tahun telah mendorong penyelidikan latar belakang yang lebih menyeluruh terhadap para kandidat untuk posisi manajemen tingkat atas. Para eksekutif ditemukan salah menggambarkan fakta dalam resume mereka, seperti gelar sarjana yang tidak pernah diperoleh. Physical examination and drug testing. The physical examination remains a key part of pre-employment screening. The exam gives some indication as to person's physical ability to handle the requirement of particular job. For example, a person history of heart attacks would be candidate for HEX managerial position. The physical exam also provides basis for later comparison. This step lessens the potential for an employee to claim to the job a particular injury or disease. For example, after 1 year on the job, an employee might claim the job grade for fusion of two vertebrae. If the pre-employment physical showed evidence of two fused vertebrae, the employer would have little to fear from the claim. Pemeriksaan fisik dan tes narkoba. Pemeriksaan fisik tetap menjadi bagian penting dari pemeriksaan prakerja. Ujian tersebut memberikan beberapa indikasi mengenai kemampuan fisik seseorang menangani persyaratan pekerjaan tertentu. Misalnya, seorang dengan riwayat 4 kali serangan jantung akan menjadi akibat yang buruk untuk posisi manajer dengan tingkat stres yang tinggi.
Pemeriksaan fisik juga memberikan dasar untuk perbandingan selanjutnya. Langkah ini mengurangi potensi karyawan untuk mengklaim bahwa pekerjaan tersebut menyebabkan cedera atau penyakit tertentu. Misalnya, setelah 1 tahun bekerja, seorang karyawan mungkin mengklaim bahwa pekerjaan tersebut menciptakan perpaduan dua tulang belakang. Jika pemeriksaan fisik prakerja menunjukkan bukti adanya dua tulang belakang yang menyatu, pemberi kerja tidak perlu takut dengan klaim tersebut. Jadi sebelum para pekerja diterima oleh para HRD akan dites kesehatan supaya tidak ada klaim bahwasanya saya cedera itu karena melakukan pekerjaan ini, saya sakit ini karena melakukan pekerjaan ini, karena sudah ada screening di awal terkait pegawai ini mempunyai penyakit apa. Lanjut pada paragraf selanjutnya. Many companies test all job application for use of illegal drugs, executive and entry-level works, and can be drug abuse. Abuse of perception drug is widespread problem. Testing for substance others includes blood analysis, urinalysis, analysis of hair samples, observation of age, and examination of skin for puncture. Some people raise the concern in inaccurate drug testing might unfairly then implement the vote candidate. A strong argument in favor of drug testing, however, is that employees who have drug abuse might create such problem as lowered productivity, lost time for farm work, and misappropriation of funds, accident absenteeism rates for drug as well as goal up to a substantial. These employees also experience more health problem. Banyak perusahaan menguji semua pelamar kerja untuk menggunakan obat-obatan terlarang. Eksekutif dan pekerja tingkat pemula dapat menjadi penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan obat resep merupakan masalah yang tersebar luas. Pengujian penyalahgunaan zat meliputi analisis darah, urinalis, analisis sampel rambut, observasi mata, dan pemeriksaan kulit untuk mencari tusukan. Beberapa orang yang menyampaikan kekhawatiran bahwa tes narkoba yang tidak akurat dapat menyebabkan penolakan yang tidak adil terhadap pekerjaan yang bagi kandidat yang layak. Namun, argumen kuat yang mendukung pengujian narkoba adalah bahwa karyawan yang menyalahgunakan narkoba dapat menimbulkan masalah seperti penurunan produktivitas, kehilangan waktu kerja, dan penyelewengan dana. Tingkat kecelakaan dan ketidakhadiran di kalangan pengguna narkoba serta alkohol cukup besar. Para karyawan tersebut juga mengalami lebih banyak masalah kesehatan. Jadi tes ini dilakukan juga melakukan juga tes narkoba karena dengan seorang pekerja yang pecandu narkoba akan mengurangi penurunan produktivitas, kehilangan waktu kerja, dan penyelewengan dana. Jadi perusahaan sangat ketat untuk melakukan tes urin untuk mengetahui penggunaan narkoba atau tidak. Oke, lanjut pada poin selanjutnya, cross-cultural selection. Cross-cultural selection. As with cross-cultural recruitment, most of the selection guidelines and techniques already mentioned can be applied cross-culturally. Many selection devices, such as widely used psychological tests, are published in language-based English, especially Spanish. Manager and employment interview gathering information about job candidates from the country should familiarize themselves with key facts about the other culture. For example, in some countries, a baccalaureate or BEd is equivalent to an American high school diploma, not a bachelor's degree. Seleksi lintas budaya. Seperti halnya rekrutmen lintas budaya, sebagian besar pedoman dan teknik seleksi yang telah disebutkan dapat diterapkan secara lintas budaya. Banyak perangkat seleksi seperti tes psikologi yang banyak digunakan diterbitkan dalam bahasa selain bahasa Inggris, khususnya bahasa Spanyol. Manajer dan pewawancara kerja mengumpulkan informasi tentang calon pekerja dari negara lain, harus memahami fakta-fakta penting tentang budaya negara lain. Misalnya di beberapa negara, gelar sarjana muda atau BAC setara dengan ijazah sekolah menengah atas di Amerika, bukan gelar sarjana. Lanjut paragraf selanjutnya, a key aspect of cross-cultural selection is choosing works who feel well expatriates. Those individuals tend to work in affiliate in other countries on predictor of success if desired for men out of the country assignment. Key personality traits relevant observe excitement, flexibility, openness, the experience, sense of humor, on interest in others.
Matching the person's style to is another key success factor. A human resource professional says you can have the top person in the United States who is aggressive and high achiever, but who will file in Japan for the very reason he success in the United States. Aspek kunci dari seleksi lintas budaya adalah memilih pekerja yang cocok menjadi ekspatriat, yaitu individu yang dikirim untuk bekerja di afiliasi di negara lain. Salah satu faktor penentu keberhasilan adalah keinginan untuk melakukan tugas di luar negeri. Ciri-ciri kepribadian utama yang relevan untuk penugasan di luar negeri adalah fleksibilitas, keterbukaan terhadap pengalaman, selera humor, dan minat pada orang lain. Menyesuaikan gaya seseorang dengan budaya merupakan faktor kunci keberhasilan lainnya. Seorang profesional budaya manusia mengatakan, Anda bisa saja memiliki staf penjualan terbaik di Amerika Serikat yang agresif dan berprestasi tinggi, namun akan gagal di Jepang karena alasan kesuksesannya di Amerika. Oke, lanjut paragraf selanjutnya. Okay, after being recruited, the candidate passed through all the selection screens, such as the physical exam, before being hired. After making the hiring decision, an applicant accept human resource basis, and new employees complete the necessary form, such as those relating to tax and benefits. Next is orientation. Oke, pada paragraf ini menjelaskan setelah direkrut, calon pekerja melewati semua layar seleksi seperti ujian fisik sebelum dikerjakan. Jadi sebelum dikerjakan itu akan ada diujikan ujian fisik. Setelah membuat keputusan perekrutan dan penerimaan pelamar, spesialis sumber daya manusia dan karyawan baru melengkapi semua formulir yang diperlukan, seperti yang berkaitan dengan pajak dan tunjangan. Berikutnya adalah orientasi. Oke, lanjut pada poin orientation, training, and development. 4.4. Most firms no longer operate under a sink or swim philosophy when it comes to employee learning. Instead, employees are oriented to the firm and later trained and developed. Orientasi, pelatihan, dan perkembangan. Nah, pada poin keempat ini ada orientasi, pelatihan, dan perkembangan. Sebagian besar perusahaan tidak lagi menjadi filosofi tenggelam atau berenang dalam hal pembelajaran karyawan. Sebaliknya, karyawan diorientasikan pada perusahaan dan kemudian dilatih dan dikembangkan. Employee orientation onboarding. An employee orientation program, also referred to as an onboarding, formally acquaint new employees with the company and impart information about the corporate culture. The onboarding experience is significant because it helps the new employee feel committed to the firm and less likely to leave shortly. But orientation might deal with some small but important matters such as the availability of parking sticker. Large firm available orientation program conducted by human resource specialists. The program might include tours of the buildings, text by department heads, video presentation, printed and online information, and visit the company website. Pada poin ini, orientasi karyawan, onboarding. Program orientasi karyawan juga disebut orientasi. Secara formal memperkenalkan karyawan baru kepada perusahaan dan menyampaikan informasi tentang budaya perusahaan. Pengalaman orientasi sangat penting karena membantu karyawan baru merasa berkomitmen terhadap perusahaan dan kecil kemungkinannya untuk berhenti dalam waktu dekat. Bagian dari orientasi mungkin berhubungan dengan hal kecil namun penting seperti ketersediaan stiker parkir. Perusahaan-perusahaan besar menawarkan program orientasi rumit yang dilakukan oleh spesialis sumber daya manusia. Program ini dapat mencakup tur ke gedung-gedung, pembicaraan tentang kepala departemen, presentasi video, informasi cetak dan online, dan kunjungan ke situs website perusahaan. Jadi karyawan yang baru masuk itu harus ada orientasi karena dengan orientasi ini mencegah sebuah karyawan itu keluar dalam waktu dekat karena sudah ada kenyamanan terhadap perusahaan tersebut gitu. Lanjut pada paragraf selanjutnya, employee orientation
Employee orientation also confines the new employees of the specific nature of their jobs and expectation about performance. In some first, a body system is part of the orientation. A body appeal from the new employee in the department, so the new employee run in field information gaps. A growing orientation practice is to assign to new employee mentor who will help him or her better understand the organization and also serve as resource person for resolving problem. The mentor is supposed to check in regularly to discuss progress even by instant messaging. Orientasi karyawan juga menyampaikan kepada karyawan baru sifat spesifik pekerjaan mereka dan harapan terhadap kinerja. Di beberapa perusahaan, sistem departemen pertemanan merupakan bagian dari orientasi. Seorang teman akan dan departemen karyawan baru mengajak karyawan baru tersebut berkeliling dan mengisi kesenjangan informasi. Praktek orientasi yang berkembang adalah menugaskan seorang karyawan baru seorang mentor yang akan membantunya lebih memahami organisasi dan juga berfungsi sebagai narasumber untuk menyelesaikan masalah. Mentor seharusnya memeriksa secara teratur untuk mendiskusikan kemajuan bahkan melalui pesan instan. Oke, lanjut paragraf selanjutnya. Another aspect of orientation is informal socialization. In this process, introduce new employees the aspect of the organization culture. Co-workers may convey, for example, how well motivated and new employees should be for the competent level of key in the organization. The new employee might also be advised of informal practice such taking turns at breaking donuts and bagels for coworkers. The disadvantage of informal orientation is that it might furnish the new employee with misinformation. Aspek orientasi lainnya adalah sosialisasi formal, dan proses ini rekan kerja memperkenalkan karyawan baru pada aspek budaya organisasi. Rekan kerja mungkin menyampaikan misalnya seberapa baik motivasi seorang karyawan baru atau tingkat kompetensi orang-orang penting dalam organisasi. Karyawan baru mungkin juga disarankan untuk melakukan praktik informal seperti pergantian membawakan donat dan bagel untuk rekan kerja. Kerugian dan orientasi yang pertama adalah bahwa hal itu dapat memberikan informasi yang salah kepada karyawan baru. Lanjut paragraf selanjutnya, the most successful onboarding program the work with group of employees. Some aspect of some program lasts up to 2 years. In addition to presenting factual information, the program should have newcomers by a relationship with peer and manager. Saila Farhan, CEO of career development and talent management firm, state companies that have been taught formal period including training, tools, and opportunities to speak with executive had the best retention rates. Program orientasi yang paling sukses adalah program yang melibatkan kelompok karyawan. Beberapa aspek dari beberapa program bertahan hingga 1 hingga 2 tahun. Selain menyajikan informasi faktual, program ini juga harus membantu pendatang baru membangun hubungan dengan rekan kerja dan manajer. Kayla Farhan, CEO sebuah firma pengembangan karir dan manajemen bakat, menyatakan perusahaan yang memiliki periode formal yang diberikan dengan matang termasuk pelatihan, tur dan kesempatan untuk berbicara dan para eksekutif memiliki tingkat retensi terbaik. Lanjut pada poin selanjutnya, training and development. Training and development deal with systematic approach to improve employee skill and performance. Training is any producer body intended to foster and enhance learning among employees, particularly direct acquiring job skill. Rapid change in technology and globalization of business have spurred the growth of training program. Training program access to teach hundreds of different skills such as equipment report, performance evaluation, software utilization, and budget preparation. Training can develop both hard skill, technical, scientific, and numerical, and soft skill, interpersonal skill, and attitude. Employee training and development are based on the belief that developing talent internally is good investment. Nah, pada poin ini pelatihan dan pengembangan berhubungan dengan pendekatan sistematis untuk meningkatkan keterampilan dan kinerja karyawan. Pelatihan adalah prosedur apapun yang dimasukkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan pembelajaran di kalangan karyawan dan khususnya ditujukan untuk memperoleh keterampilan kerja.
Perubahan pesat dalam teknologi dan globalisasi bisnis telah mendorong pertumbuhan program pelatihan. Program pelatihan ada untuk mengajarkan ratusan keterampilan berbeda seperti perbaikan peralatan, evaluasi kinerja, pemanfaatan perangkat lunak, dan persiapan anggaran. Pelatihan dapat mengembangkan hard skill teknis ilmiah dan numerik dan soft skill. Keterampilan-keterampilan dan sikap interpersonal pelatihan dan pengembangan karyawan didasarkan pada keyakinan bahwa pengembangan bakat secara internal merupakan investasi yang baik. Jadi, investasi yang baik adalah pengembangan bakat para karyawannya. Gitu. Lanjut pada paragraf selanjutnya. Training and development are important to many companies that the organization and unit responsible for activity is labeled in the university. Example include McDonald's, Hamburger and University, Apple University, and Pixar University. The purpose of Burger King University is to train franchise. None of the corporate and university is authorized to grant degrees by the state in which it operates. Pelatihan dan pengembangan sangat penting bagi banyak perusahaan besar sehingga unit organisasi yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut disebut universitas. Contohnya termasuk Universitas Hamburger McDonald, Universitas Apple, Universitas Pixar. Tujuan Universitas Burger King adalah untuk melatih para penerima waralaba. Tak satu pun dari universitas korporat ini diberi wewenang untuk memberikan gelar dari negara tempat universitas tersebut beroperasi. Lanjut pada poin selanjutnya. A substantial amount of skill training in the industry developed through computer, including the internet, learning a web-based of computer-based training. Some learning program are computer-based without being delivered over the internet. For example, CD might be used for person training. An e-learning course is usually carefully structured with specific lesson plan for the student. E-learning help deal with the challenge of training works through geography despite placing learning load on the website is form for learning gaining some momentum. Nah, pada poin ini, sejumlah besar pelatihan keterampilan di industri disampaikan melalui komputer, termasuk internet. E-learning adalah bentuk pelatihan berbasis komputer yang berbasis web. Beberapa program pembelajaran berbasis komputer tanpa disampaikan melalui internet, misalnya CD, mungkin digunakan untuk pelatihan produk. Khusus e-learning biasanya terstruktur dengan cermat dengan rencana pelajaran khusus untuk siswa. E-learning membantu mengatasi tantangan pelatihan pekerja yang tersebar secara geografis, menempati model pembelajaran di situs jejaring sosial dan adalah salah satu bentuk e-learning yang mendapatkan momentum. Another feature of learning is that it is often interactive. The computer provides stimulus of prompt to which the trained respond. The computer then analyze the response, provide feedback to the student. A cohesion in a customer service course make as trained evaluate the following response: customer complaint. If you don't like my to speak to my boss or message forward a pay suggesting that the trained take more ownership of the problem. Nah, poin ini menjelaskan bahwasanya fitur lain dari e-learning adalah sifatnya yang interaktif. Komputer memberikan stimulus atau prompt yang ditanggapi oleh peserta pelatihan. Komputer kemudian menganalisa respon dan memberikan umpan balik kepada siswa. Sebuah pertanyaan dari dalam kursus layanan pelanggan mungkin meminta peserta pelatihan untuk mengevaluasi respon berikut terhadap keluhan pelanggan. Jika Anda tidak menyukai jawaban saya, bicaralah dengan atasan saya. Sebuah pesan akan muncul, menyarankan agar peserta pelatihan lebih bertanggung jawab atas masalahnya. Despite the substantial contribution a growth of learning, many students learn better when they can interact with fellow student instructor. Non-verbal cues so important for many types of learning are minimal when interacting with software. Terkait dengan e-learning adalah menyampaikan konten pelatihan melalui pemutar MP3 atau iPod. Memungkinkan pekerja menerima pelatihan kapan saja waktu luang atau tepat pada waktunya, misalnya ketika mencoba memahami dan cara menggunakan mesin baru atau memperbaiki masalah pelanggan. Sistem ini bekerja dengan mengubah konten pelatihan menjadi podcast. Karyawan dapat berlatih di mana saja, bahkan di pesawat atau saat bersepeda. Steve Emerson, wakil presiden senior
mempelajari pengembangan di Capital One layanan keuangan menekan bahwa pembelajaran audio adalah bagian dari fokus perusahaan pada pembelajaran campuran ruang kelas, multimedia, dan materi tertulis. Lanjut pada paragraf selanjutnya. Many companies are now taking balanced approach of classroom training combined with learning. Computer-based learning is effective in helping working on conceptual information and hard skill of product information and principle of customer service. Developing interpersonal skill requires face-to-face practice. For example, Home Depot released heavily and computer for training cases to make to change and process credit cards. Personal mentoring is used more often to coach store access about product knowledge and dealing with customer as with the telecommunicating. Many works like self-discipline and self-motivation to move to follow through with learning. Terlepas dari kontribusi dan pertumbuhan learning yang besar, banyak siswa belajar lebih baik ketika mendapat berinteraksi dengan sesama siswa dan institusi. Syarat nonverbal yang sangat penting dalam banyak jenis pembelajaran sangat minim ketika berinteraksi dengan perangkat lunak. Banyak perusahaan kini mengambil pendekatan seimbang antara pelatihan di ruang kelas yang dipadukan dengan e-learning. Pembelajaran berbasis komputer efektif dalam membantu pekerja mempelajari informasi konseptual dan hard skill seperti informasi produk dan prinsip kelayangan pelanggan. Mengembangkan keterampilan interpersonal membutuhkan latihan tatap muka. Misalnya Home Depot dengan semangat bergantung pada komputer untuk melatih kasir cara membuat uang kembalian dan memproses kartu kredit. Pendampingan pribadi lebih sering digunakan untuk melatih rekan toko. Tentang pengetahuan produk dan perhubungan dengan pelanggan, seperti ini halnya telekomunikasi, banyak pekerja kurang memiliki disiplin dari motivasi untuk diri untuk menindaklanjuti e-learning. Poin selanjutnya, employee the training of often conducted. Company leader Jennifer Gayton, the director of learning and development for 1800 Kojang, there is novel approach to train. Secret Simulator really show it conference scale online and to say I or one of the leaders will be the host of the call, so there is no quest for that. We schedule this calls a few different time during and the different time zones. From Boston to Sydney, the 20-minute training session and it become pretty large. Pelatihan karyawan seringkali dilakukan oleh pemimpin perusahaan. Jennifer Gayton, Direktur Pembelajaran dan Pengembangan 1800 Kojang, menggunakan pendekatan baru dalam pelatihan. Dia membuat acara audio simulasi dengan saluran telepon panggilan konferensi. Gayton berkata, saya atau salah satu pemimpin lainnya akan menjadi tuan rumah dalam bagian tersebut, jadi tidak ada biaya untuk itu. Kami menjatuhkan panggilan ini pada beberapa waktu berbeda. Kemudian kami merekam sesi latihan 20 menit dan menjadi file MP3. Development is a form of personal improvement. They usually consist of enhancing knowledge and skill of complex and abstract nature. For example, a development program might help managers become leaders or develop multicultural skill. Management development now deals with two broad types of learner expectation. On extreme demand for bite-sized job-related on-demand learning, such concepting smartphone to learn to help calculate return on investment. At the other extreme, in enrollment in a university program to escape to dream pursuit and often unreflective, no time to think about learning environment. Nah, pengembangan merupakan suatu untuk perbaikan pribadi yang biasanya terjadi dari peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat kompleks dan tidak terstruktur. Misalnya, program pengembangan mungkin membantu manajer menjadi pemimpin yang lebih baik atau mengembangkan keterampilan multikultural. Pengembangan manajemen sekarang berkaitan dengan dua jenis harapan pelajar. Salah satu contoh ekstrimnya adalah adanya permintaan akan pembelajaran yang bersifat langsung dan bersifat on-demand. Yang berkaitan dengan pekerjaan seperti berkonsultasi dengan ponsel pintar untuk mempelajari cara menghitung laba atas investasi. Ekstrim lainnya adalah pendaftaran dalam program universitas untuk menghindari lingkungan belajar yang penuh tekanan waktu dan seringkali tidak refleksi, tidak ada waktu untuk berpikir tentang pembelajaran. Lanjut pada poin selanjutnya, manajer memainkan. Managers plays an important role in most
important in most types of training and development, particularly with recipe and the job training and development. We return to the topic of manager teacher in discussion about mentoring chapter and coaching in chapter 16. Manajer memainkan peran penting dan seringkali tidak reflektif, tidak ada waktu yang berpikir untuk pembelajaran. Khususnya berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan di tempat kerja. Kita kembali ke topik manajer sebagai guru dalam diskusi tentang mentoring di bab 10 dan pembinaan di bab 16. Most of this and its accompanying course of be considered the example and management training in development. The next paragraph describes two vital aspect of training and development for employees and manager, need assessment on the selection of an appropriate training program. Sebagian besar teks ini khusus menyertainya dapat dianggap sebagai pengalaman dan pelatihan dan pengembangan manajemen Sebagian besar teks ini khusus menyebutnya dapat dianggap sebagai pengalaman dan pelatihan pengembangan manajemen. Paragraf berikutnya misalkan dunia aspek penting pelatihan dan pengembangan bagi karyawan dan manajer, penilaian kebutuhan dan pemilih program yang sesuai. Penilaian kebutuhan dan pemilihan program pelatihan yang sesuai sebelum memulai program pelatihan, organisasi harus menentukan jenis pelatihan apa yang dibutuhkan. Ketika program pelatihan gagal, baik pelatihan tradisional maupun e-learning, hal ini terjadi karena tidak ada hubungan antara pembelajaran dan kebutuhan fungsinya yang ditentukan. Inilah seperti itu umumnya bermanfaat jika mencakup analisis pekerjaan dan menyerahkan kepada manajer itu sendiri, manajer mereka dan anggota kelompok tentang kebutuhan manajer akan pelatihan. Need assessment and selection and appropriate training program. Before embarking on a training program, an organization must determine whether training is needed. When training program fails both traditional and training and learning, it's often because there is connection between learning and defined business needs. Such an assessment generally benefit including a job analysis and asking the manager themselves first. The manager and group member to report to manager no need for training. Penilaian kebutuhan dan pemilihan program pelatihan yang sesuai dengan sebelum memulai program pelatihan, organisasi harus menentukan jenis pelatihan yang apa yang dibutuhkan. Ketika program pelatihan gagal, baik pelatihan tradisional maupun e-learning, hal ini sering terjadi karena tidak ada hubungan antara pembelajaran dan kebutuhan bisnis yang ditentukan. Penilaian seperti itu umumnya bermanfaat jika mencakup analisis pekerjaan dan menanyakan kepada manajer itu sendiri, manajer mereka dan anggotanya kelompok tentang kebutuhan manajer atau pelatihan. Training and development needs can be identified for the entire organization or portion of it. For example, an entire organization might be trained in how to use social networking to enhance the company image. Despite the importance of matching training and development programs to specific individual and organization needs, universal training needs also require attention. The training would include elements such as communication, motivation, decision making, coaching, and time management. Nah, pada paragraf ini menjelaskan bahwasanya kebutuhan pelatihan dan pengembangan dapat diidentifikasi untuk seluruh organisasi atau sebagian darinya. Misalnya, seluruh organisasi mungkin dilatih bagaimana memanfaatkan jejaring sosial untuk meningkatkan citra perusahaan. Meskipun pentingnya mencocokkan program pelatihan dan pengembangan untuk kebutuhan individu dan organisasi yang spesifik, juga kebutuhan pelatihan universal memerlukan perhatian. Pelatihan tersebut akan mencakup unsur-unsur seperti komunikasi, motivasi, pengambilan keputusan, pembinaan, dan manajemen waktu. After need or request, program must often be tailored to fit company. After need, as a program must often be tailored to fit company requirement. The person assigning employees to training and development program must be familiar with the needs for training and development. Know the content of various programs and enroll employees in programs that will meet their needs. Exhibit 948 present a sample listing of training and development programs. Nah, setelah kebutuhan nilai, maksud dari paragraf ini, setelah kebutuhan nilai suatu program seringkali harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan persyaratan. Orang yang menugaskan karyawan untuk pelatihan dan pengembangan program harus memahami kebutuhan mereka akan pelatihan dan pengembangan, mengetahui isi berbagai program dan mendaftarkan karyawan dalam program yang akan memenuhi kebutuhan mereka.
Gambar 9-8 menyajikan contoh daftar pelatihan dan program pembangunan. In addition to training and development programs, substantial learning takes place outside of the classroom and away from the computer. Many employees learn job skill and information by asking questions, sharing ideas, and observing each other. Such learning is spontaneous, immediate, and task-specific. Much informal learning takes place in meeting, on breaks, and in customer interaction. The digitalization of information facilitates informal learning because works and exchange information so readily. So companies have installed roundtable and whiteboards in consider and common areas around the company so works can informally exchange ideas in addition to smart talk. Selain program pelatihan dan pengembangan pembelajaran substansial berlangsung di luar kelas dan jauh dari komputer. Banyak karyawan mempelajari keterampilan kerja dan informasi dengan mengajukan pertanyaan, berbagai ide, mengamati satu sama lain. Pembelajaran seperti ini bersifat spontan, segera, dan tugas spesifik. Banyak pembelajaran informal terjadi dalam pertemuan, saat istirahat, dan interaksi pelanggan. Digitalisasi informasi memudahkan pembelajaran informal karena pekerja dapat bertukar informasi dengan mudah. Beberapa perusahaan telah memasang meja bundar tinggi dan papan tulis. Koridor dan area umum di sekitar perusahaan sehingga pekerja dapat bertukar pikiran secara informal selain berbahasa basi gitu. Jadi papan pengumuman di perusahaan dan di koridor area umum untuk menambah informasi pada para pekerja. Lanjut pada poin selanjutnya, yakni pada poin performance evaluation or appraisal. Up to this point in the staffing model, employees have been recruited, selected, oriented, and trained. The next step is evaluate performance. A performance evaluation or appraisal is a formal system for measuring, evaluating, and reviewing performance. The term performance approach self-explanatory, and analysis of dozens of studies indicate the performance has three major components. Evaluasi kerja atau penilaian. Hingga saat ini dalam model kepegawaian, karyawan telah direkrut, diseleksi, diorientasikan, dan dilatih. Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kinerja. Evaluasi kinerja atau penilaian adalah sistem formal untuk mengukur, mengevaluasi, meninjau kerja. Istilah kinerja tampaknya sudah cukup jelas. Analisis terdapat lusinan penelitian menunjukkan bahwa kinerja memiliki 3 komponen utama. Nah, komponen utama akan disebutkan habis ini. Number 1. Task performance is the accomplishment of the tasks and responsibilities associated with a given job, such as maintaining inventory at a profitable level. Number 1, extensive performance. Number 2, extensive performance is behavior that contributes to goals of the organization by contributing to its social and psychological environmental, such as voluntarily help a coworker with a technical problem. Counterproductive performance is voluntary behavior that harm the well-being of the organization, such as constantly insulting customer. Nah, pada poin ini, poin pertama, kinerja tugas adalah penyelesaian tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan pekerjaan tertentu, seperti menjaga persediaan pada tingkat yang menguntungkan. Yang kedua, kinerja kewarganegaraan adalah perilaku yang memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasi dengan memberikan kontribusi terhadap lingkungan sosial dan psikologisnya, seperti secara sukarela membantu rekan kerja yang mengalami masalah teknis. Kinerja kontraproduktif, yang nomor 3. Kinerja kontraproduktif adalah perilaku sukarela yang merugikan kesejahteraan organisasi, misalnya terus-menerus menghina pelanggan, gitu. When manager evaluate performance, they are thinking of this component even when they are not explicitly aware of the components. For example, when a manager rates marketing assistant Maria outstanding, the manager is most likely rating the fact that Maria A. accomplished her marketing task, B. was a cooperative company citizen, and C. did not engage in counterproductive behavior such as disrupting meeting or regularly arriving late to work.
Ketika manajer mengevaluasi, mereka memikirkan komponen-komponen ini. Bahkan ketika mereka tidak secara eksplisit mengetahui komponen-komponen tersebut, misalnya ketika seorang manajer menilai asisten pemasaran Maria luar biasa, manajer tersebut kemungkinan bisa bereaksi terhadap fakta bahwa Maria A menyelesaikan tugas pemasarannya, B adalah warga perusahaan yang kooperatif, dan C tidak terlibat dalam perilaku kontraproduktif seperti mengganggu rapat atau sering datang terlambat ke tempat bekerja. Gitu. Perkap selanjutnya, an offshoot of evaluating employees again a performance standard is to use force ranking in which employees are measured against each other. To use force ranking in which employees are measured against each other, using the system of employees are ranked into 3, 4, or 5 baskets. The basket represents the best works, the worst work, and intermediate categories. On ranking approach is to force employees into the categories top 20%, vital 17%, and bottom 10% in some companies, including DA, DE. The ranking are considered guidelines. Over time, every grading board need to be forward into the bottom and 10%. Fourth ranking are also referred to as rank and young. The employees rank in the bottom the basket a dismissed often during a downsizing. Sometimes the bottom 10% is coached and trained toward a high performance. Salah satu cabang dari evaluasi karyawan berdasarkan standar kinerja adalah dengan menggunakan pemeringkatan yang dipaksakan di mana karyawan diukur terhadap satu sama lain. Dengan menggunakan sistem ini, karyawan dikelompokkan ke dalam 3 tempat atau 5 keranjang. Keranjang tersebut memiliki kategori pekerja terbaik, pekerja terburuk, dan menengah. Salah satu pendekatan pemeringkatan adalah dengan memaksa karyawan masuk ke dalam kategori 20% teratas, 70% vital, dan 10% terbawah. Di beberapa perusahaan termasuk GA, pemeringkatan dianggap sebagai pedoman dari waktu ke waktu. Setiap periode penilaian tidak perlu memaksa pekerja masuk ke dalam kelompok 10% ke bawah. Pemeringkatan yang dipaksakan juga disebut sebagai peringkatan dan tarikan. Karyawan yang berada di peringkat di bawah diberhentikan. Seringkali selama perampingan terkadang kelompok 10% terbawah dilatih untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Jadi untuk kinerja yang di bawah 10% untuk para pekerja itu tidak langsung, ada yang langsung diberhentikan dan ada yang tidak langsung diberhentikan karena ada dilatih dan untuk agar bisa mencapai target kinerja yang lebih tinggi gitu. Lanjut ada perkap selanjutnya. Force ranking, a highly controversial major system is that a manager might be responsible for a group of outstanding performance yet be forced the critical few bottom performance. Teamwork and cooperation are likely to suffer under such a zero-sum game. The emphasis on the team structures change performance appears in two major ways. One group as well as individual are now subject to regular evaluation. Another change comes in widespread use multi-tiering system where several works evaluate an individual. The most frequently used multi-tiering system is 300 to 360-degree feedback in which a person evaluated by most of the people with whom he or she interacts. An evaluation form for a manager might incorporate input from the manager's manager, all group members, other managers or her level, and even manager, all group member, others manager jumping as customer and visible. The manager for synthesis information in this give direction, listen to group members, coach effectively, and help the group achieve key result. Pemeringkatan yang dipaksakan sangat kontroversial. Titik utama yang muncul adalah bahwa seorang manajer mungkin bertanggung jawab atas sekelompok orang yang kinerjanya luar biasa. Namun terpaksa menyatakan beberapa orang yang sebagai yang kinerjanya paling buruk kerja tim dan kerjasama kemungkinan besar akan menderita dalam permainan zero sum. Penekanan pada struktur tim mengubah penilaian kerja dalam dua cara utama. Pertama, kelompok maupun individu kini menjadi sasaran evaluasi rutin. Perubahan lainnya terjadi pada meluasnya penggunaan sistem multi-rating, di mana beberapa pekerja mengevaluasi seseorang. Sistem multi-rating ini
yang paling sering digunakan untuk umpan balik 360 derajat, di mana seorang dievaluasi dan oleh sebagian besar yang berinteraksi dengannya. Formulir evaluasi untuk seorang manajer dapat memasukkan masukan dari manajer-manajer tersebut, termasuk semua anggota kelompok, manajer lain pada levelnya, dan bahkan pengambilan sampel pelanggan jika memungkinkan. Manajemen kemudian akan menyatukan semua informasi dan mendiskusikannya dengan dimensi penilaian. Seorang manajer dapat mencakup memberi arahan, mendengarkan anggota kelompok, melatih secara efektif, dan membantu kelompok mencapai hasil-hasil penting. Lanjut pada paragraf selanjutnya. The rationale for using 360-degree feedback for performance evaluation is based in ability to present complete picture of performance. This technique is used as much for management and leadership development as for performance appraisal. As with most human resource program, degree through 360 degree evaluation for both evaluation and development works best when it begins with top-level manager and then cascades down through the organization. The system independent to underwriters giving harness legitimate evaluation to find and people they dislike. Alasan menggunakan umpan balik 360 derajat untuk evaluasi kinerja didasarkan pada kemampuannya menyajikan gambaran kinerja yang lengkap. Teknik ini banyak digunakan untuk pengembangan manajemen dan kepemimpinan serta untuk penilaian kinerja. Seperti kebanyakan program sumber daya manusia, evaluasi 360 derajat untuk evaluasi dan pengembangan akan berjalan paling baik jika dimulai dari manajer tingkat atas dan kemudian turun ke bawah melalui organisasi. Sistem ini bergantung pada penilai yang memberikan evaluasi yang jujur dan sah kepada para penilai, teman, dan orang yang tidak mereka sukai. Lanjut pada poin berikutnya, purpose of performance evaluation. Performance evaluation serve a number of administrative purpose and they can help manager carry out leadership function. A major purpose is to get whether employees should receive a increase and have led that increase should be. The evaluation process also identifies employees with potential for promotion. If performing time can be indicated while employees widely used to provide documentation for discharging, demoting, downsizing employees who are not meeting performance standards. Evaluasi kinerja memiliki sejumlah tujuan administratif dan dapat membantu manajer melaksanakan fungsi kepemimpinan. Tujuan utamanya adalah untuk memutuskan apakah seorang karyawan harus menerima kenaikan prestasi dan seberapa besar kenaikan tersebut. Proses evaluasi juga mengidentifikasi karyawan yang berpotensi untuk dipromosikan. Tim kinerja tinggi juga dapat diidentifikasi. Tinjauan karyawan banyak digunakan untuk menyediakan dokumentasi pemberhentian, penurunan pangkat, dan perampingan karyawan yang tidak memenuhi standar kinerja. Jadi evaluasi kinerja itu tujuannya sangat banyak untuk penurunan pangkat atau kenaikan pangkat ataupun perampingan karyawan yang tidak sesuai dengan standar kerja gitu. Standar kinerja. Lanjut pada paragraf selanjutnya, performance appeal help manager carry out leadership function in several ways, suggesting areas for needed improvement and growth for the field. Also, the manager can help employees identify their needs for self-improvement and self-development. Appraisal result can be used to motivate employees by providing feedback on performance. Finally, performance appraisal gives employees a chance to express their ambition, hopes, and concern, thereby enhancing career development. Penilaian kinerja membantu manajer melaksanakan fungsi kepemimpinan dalam beberapa cara, menyarankan area untuk perbaikan yang diperlukan dapat meningkatkan produktivitas. Selain itu, manajer dapat membantu karyawan mengidentifikasi kebutuhan mereka untuk perbaikan diri dan pengembangan diri. Hasil penilaian dapat digunakan untuk memotivasi karyawan dengan memberikan umpan balik terhadap kinerja. Terakhir, penilaian kerja memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengungkapkan ambisi, harapan, kekhawatiran mereka sehingga meningkatkan pengembangan karir. Lanjut pada poin selanjutnya, design of the performance evaluation system. Performance evaluation methods are usually designed to measure traits, behavior, or trait to aspect of people which are considered to personality. Job-related traits include enthusiasm, dependability, and honesty. Behavior
activity is what people do and the job. To relate behavior include working keeping work clean, maintaining a good appearance, and showing concern for customer service. A works level 2 of activity company social networking site might provide some close have recognized his own opinion sought by other works. The content of work might provide mind him Hein Hubble will oversee represent company the community as would accomplish the objective that attain follow is example performance factor and employee evaluation from that focus and result. Number one, consistently superior. Number two, sometimes superior. Number three, constantly satisfactory. Number four, occasionally unsatisfactory. Number five, consistently and the unsatisfactory factory. Desain sistem evaluasi kinerja. Metode evaluasi kinerja biasanya dirancang untuk mengukur sifat, perilaku, atau hasil. Sifat adalah aspek stabil yang berkaitan erat dengan kepribadian. Ciri-ciri yang berhubungan dengan pekerjaan meliputi antusiasme, dapat diandalkan, dan kejujuran. Perilaku atau aktivitas adalah yang dilakukan dalam pekerjaan. Perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan antara bekerja keras, menjaga kebersihan kerja, menjaga penampilan yang baik, dan menunjukkan kepedulian terhadap layanan pelanggan. Tingkat aktivitas seorang pekerja di situs jejaring sosial perusahaan mungkin memberikan beberapa petunjuk tentang seberapa sering pendapatnya diminta oleh pekerja lain. Konten blog pekerja mungkin memberikan petunjuk tentang seberapa baik dia mewakili perusahaan di mata masyarakat. Hasil adalah yang didapat orang tujuannya mereka capai. Berikut ini contoh faktor kinerja yang pada formulir evaluasi pegawai yang berfokus pada hasil. Yang pertama, secara konsisten unggul, kadang-kadang memuaskan lebih unggul, secara konsisten memuaskan, kualitas pekerjaan secara konsisten kadang-kadang, dan keakuratan dan ketelitian pekerjaan kurang memuaskan. Oke. Lanjut pada paragraf selanjutnya, many performance evaluation system consider result as will traits and behaviors. For example, a work may have a safe work goals rate and also describe having individual behavior linked to a trait. The performance evaluation system should encourage some risk taking of even if could mean reaching agreed upon goals. With or prudent risk taking, innovation would be stifled. Banyak sistem evaluasi kinerja mempertimbangkan hasil serta sifat dan perilaku. Misalnya, seorang pekerja mungkin telah mencapai tujuan kerja hasil dan juga dikembangkan memiliki inisiatif perilaku yang terkait dengan suatu sifat. Sistem evaluasi kinerja harus mendorong perilaku pengambilan risiko meskipun hal tersebut dapat berarti tidak tercapainya tujuan untuk yang disepakati. Tanpa pengambilan risiko yang bijaksana, inovasi akan terhambat. Karyawan merasa paling puas dengan evaluasi kinerja ketika mereka berpartisipasi dalam proses tersebut. Partisipasi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk bersama-sama menetapkan tujuan dan dengan manajer, menyampaikan pilihan diri sebagian dari evaluasi, dan mempunyai kesempatan untuk mendiskusikan hasil secara menyeluruh. Many work dislike having the performance evaluation main emphasis evaluating works, particularly when negative feedback is involved. Some research propose meaning employees are most satisfied in performance evaluation when they participate in the process. Participants encounter number of them jointly settling on this manager submitting a subset of the evaluation and having opportunity of the fully discuss the result. Many works in the have the performance evaluated by my manager dislike evaluating works, particularly when negative feedback is involved. Some researchers propose eliminating performance appraisals. Such a move would turn tantamount to abolishing grades in school. On alternative to performance applied in its regular face-to-face conversation between manager and workers and about performance. At least the 3 or 4 time annually frequent reviews are particularly important during rapidly changing business conditions because priorities by change. For example, there might be a sudden need to cut costs to increase sales, manager make pattern and problem works experience. This requires the necessary documentation to support discipline or termination. Regular conversation that accommodate the combination of performance simple translate into informal system performance appraisal, not its replacement. Nah, karyawan merasa paling puas dan evaluasi kinerja ketika mereka berpartisipasi dalam proses tersebut. Partisipasi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, bersama-sama menetapkan tujuan dengan manajer, menyampaikan pilihan diri sebagai bagian dari evaluasi, dan mempunyai kesempatan untuk mendiskusikan hasil secara menyeluruh. Banyak pekerja tidak suka kinerjanya dievaluasi, banyak manajer tidak suka mengevaluasi pekerja, terutama jika ada umpan balik negatif. Beberapa peneliti mengusulkan untuk menghilangkan penilaian pekerja.
kinerja. Tindakan seperti itu sama saja dengan menghapuskan nilai di sekolah. Salah satu alternatif penilaian kinerja adalah percakapan tatap muka rutin antara manajer dan pekerjaan mengenai kinerja. Setidaknya 3 atau 4 kali setahun, peninjauan berkala sangat penting terutama pada kondisi bisnis yang berubah dengan cepat karena prioritas dapat berubah. Misalnya, mungkin ada kebutuhan mendadak untuk memangkas biaya atau meningkatkan penjualan, manajer membuat catatan tertulis mengenai masalah apapun yang dialami pekerja. Hal ini menciptakan dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung disiplin atau pemutusan hubungan kerja. Percakapan rutin yang mengakomodasi dokumentasi kinerja buruk hanya diterjemahkan ke dalam sistem penilaian kinerja informal, bukan penggantinya. Lanjut, paragraf selanjutnya. Human resource, White Samuel Corbett suggests performance purpose instead of reviews. The manager and direct report discuss how the attempt well together often may awfully and efficiently than they done in the past therapy overcoming problem. Of course, the organization still need evaluation of its work performance or for administrative purpose. Nah, penulis sumber daya manusia Samuel Coba menyarankan penggunaan perempuan tinjau kinerja dibandingkan ulasan. Manajer akan bawahan langsung mendiskusikan bagaimana mereka sebagai rekan satu tim akan bekerja sama dengan lebih efektif dan efisien dibandingkan sebelumnya sehingga dapat mengatasi masalah. Tentu saja organisasi tetap memerlukan evaluasi terhadap kinerja setiap kerja untuk keperluan administratif. Jadi, penilaian kinerja ini sangat penting untuk dilakukan manajer selain untuk mengevaluasi para pekerja. Namun, ini juga sangat penting untuk administratif perusahaan. Jadi, penilaian bisa digarisbawahi penilaian kerja sangat penting gitu. Sekian review materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.